Pernah denger orang dapat cuan cuma dari farming kripto? Atau katanya bisa hidup dari DeFi tanpa kerja kantoran? Tenang bro, di video ini gue bakal jelasin pelan-pelan pakai bahasa bayi dan lo bakal ngerti apa itu DeFi, gimana cara hasilin duit, dari mana datangnya airdrop, dan berapa modal buat lo bisa hidup cuman dari DeFi. DeFi itu singkatan dari Decentralized Finance. Sistem keuangan tanpa bank, permissionless, dan semuanya otomatis. Analoginya kayak gini nih. Bayangin lu punya celengan ajaib. Lu taruh duit dan celengan itu muterin uang lu sendiri. Minjemin ke orang, investasi, terus bagi hasilnya ke lu tiap hari. Celengan ini bukan sulap, tapi smart contract. Robot financial yang nggak bisa tidur dan nggak bisa disuap. Kayak dunia nyata, DeFi juga ada bank, bursa, dan investasi. Bedanya, semua digital dan transparan. Ada beberapa jenis protokol DeFi. Ada DeFi lending dan borrowing. Ini tuh ibarat lu minjemin duit dapat bunga dan orang lain yang minjem bayar bunga. Contohnya AAV, Morpho, Felix, Hyperfi. Lalu ada liquidity pool. Lu bisa bantu orang tuker token, lu sediain token lu, barat lu buka toko dan lu dapet bagian dari fee orang tuker token atau jual beli token. Contohnya seperti Uniswap, Hyperswap, Meteora, PancakeSwap, Project X, dan lain-lain. Lalu, yield farming ini gabungan beberapa strategi biar duit lu bisa kerja lembur. Contohnya ya Pendle, paling simple. Lalu yang terakhir ada Vault atau agregator. Ini tuh seperti robot yang bisa farmingin aset lu otomatis. Contohnya kayak Hyperbit, Mizu, Harmonix, dan masih banyak lain. Juga ada stablecoin protokol. Ini versi digital dari dolar tapi bisa kasih bunga kayak Ethena, USD AI, Open Eden, dan lain-lain. Juga ada DEX, perpetual, dan spot. Nah ini tempat orang bisa jual beli token langsung di spot tanpa izin siapapun. Juga bisa transaksi perpetual DEX. Ini tuh seperti Hyperliquid, Lictor, Paradex, Pacifica, dan masih banyak lainnya. Analoginya, kalau dunia financial itu kayak mall besar, maka DeFi itu versi digitalnya. Tapi nggak ada kasir, nggak ada antrian, dan buka 24 jam. Karena di DeFi, aset lu kerja buat orang lain. Bayangin, lu punya mobil, biasanya cuman parkir di garasi. Tapi di DeFi, mobil lu jadi ojek online otomatis. Dia bisa jalan sendiri dan setiap jalan lu bakal dapet cuan. Contoh nyatanya, lu supply USDC, orang lain pinjem, lu bisa dapat bunga 10-15% per tahun. Terus, lu bisa kasih likuiditas di LP. Setiap orang yang swap atau tuker-tukeran token, lu akan dapat fee dari sana. Dan lu juga bisa farming, dapat token dan reward tambahan. Intinya, uang lu kerja 24 jam, bahkan pas lu tidur. Sekarang kita bahas bagian yang paling seru, airdrop. Bayangin, lu jadi pelanggan pertama di sebuah warung atau restoran baru. Dan 2 bulan kemudian, lu dikasih makan gratis selama sebulan. Nah, di DeFi itu namanya airdrop. Hadiah buat early user atau user awal. Kenapa? Karena DeFi itu nggak pakai iklan di TV atau di billboard. Jadi cara promosi mereka ya kasih token ke pengguna aktif atau pengguna awal. Potensi dari airdrop DeFi. Airdrop itu sering dianggap bonus tambahan, bukan cuan utama. Nilainya itu bisa berkisar 10-15% tambahan extra yield per tahun. Tapi kadang kalau lu hoki dan early, itu bisa lebih besar. Bahkan bisa sampai ribuan persen per tahun. Ini di luar dari yield DeFi yang tadi lu farming ya. Contoh realistisnya, pengguna awal dari Arbitrum dan Hyperliquid itu dapat ratusan juta bahkan miliaran cuma dari transaksi kecil di awal. Bahkan Hyperliquid selain bagi-bagi token, dia juga bagi-bagi NFT buat 5.000 user awalnya dengan nilai hampir 1 miliar per NFT-nya. Juga kayak Pendle nih, dia kasih reward token tambahan buat yang farming aktif. Tapi nggak tiap project lu bakal jackpot. Makanya perlakuin airdrop itu kayak bonus kerja, bukan gaji utama. Airdrop itu toppingnya DeFi. Bikin manis tapi ini bukan bahan utamanya. Banyak yang nanya nih, kenapa sih banyak DeFi yang kasih airdrop? Karena di dunia DeFi, komunitas itu segalanya. Daripada bayar influencer, mereka lebih pilih bayar lu, user asli yang bantu ngetes sistem.
Bahkan sekarang untuk early user itu bisa memberikan revenue atau penghasilan buat project tersebut. Kalau analoginya di DeFi, poin itu bisa berubah jadi duit beneran. Terus soal keamanan gimana nih? Karena semua serba otomatis, keamanan itu wajib banget. Jadi kalau lu taruh duit di berangkas digital, pastiin kuncinya nggak bocor. Di DeFi, seed phrase lu nggak boleh lu kasih ke siapapun. Ke admin, ke orang yang ngaku developer, bahkan orang asing yang suka nge-DM-DM. Dan resiko umum di dalam DeFi adalah smart contract book. Jadi ini resikonya. Lalu ada scam atau phishing. Makanya di DeFi jangan suka klik atau konekin wallet tuh ke link yang aneh-aneh nih. Juga resiko projectnya bisa rug atau projectnya gagal. Tips amannya, pastiin lu cek audit dulu. Ada auditornya seperti Certic, DeFi lama lu bisa cek di protokol-protokol ini. Dan pisahin wallet buat farming khususnya kalau lu naruh duit-duit gede. Jangan digabung sama wallet yang untuk garap-garap project-project testnet. Dan yang paling penting, jangan asal klik link random. Apalagi ketika lu gabung di sebuah komunitas, ada orang yang ngasih link, ada yang nge-DM, langsung blok aja. Karena itu bisa dibilang 99% pasti phishing. Di DeFi nggak ada tombol refund. Sekali lu salah klik, bye-bye saldo lu. Cara mulai itu gampang banget, asal stepnya bener. Kayak belajar naik sepeda, jangan langsung ke jalan raya, mulai di halaman dulu. Ya, langkah yang paling simpel adalah lu bisa download wallet. Gue rekomendasiin lu pakai Rebi Wallet untuk di DeFi. Karena ini udah terintegrasi dengan The Bank, jadi lu bisa pantau semua aset lu di jaringan apapun. Lu nggak usah repot-repot nambahin tiap aset di dalam sana. Itu sudah terpantau semua. Tapi lu juga bisa pakai wallet-wallet yang lain, seperti Phantom, MetaMask, Trust Wallet, Binance Wallet, atau apapun itu. Terus lu pilih juga lu mau farming di chain apa. Bisa di Base, Arbitrum, EveryVM, Solana, atau kalau duit lu lebih banyak lu juga bisa farming di tuan rumah DeFi ya Ethereum, tapi itu sangat mahal nih. Kemudian setelah lu udah siapin walletnya, lu udah siapin jaringan yang lu mau pakai farming, lu bisa deposit aset yang lu akan pakai buat farming. USDT, USDC, Ethereum, Bitcoin, dan macem-macem. Semua bisa lu pakai. Terus lu bisa pilih protokol mana yang lu mau garap atau lu mau farming. Misalkan di Pendle, di Morpho, di Felix, atau di Hyperbit, atau dimanapun. Pastikan lu tonton dulu nih videonya, karena di Juragan DeFi, kita selalu update protokol-protokol yang bisa punya potensi untuk dapet jackpot. Dan juga bisa ngasilin yield yang lumayan gede. Nah, lalu yang kelima, pantau hasil mingguan. Jadi DeFi itu lu nggak harus pantau tiap jam, tiap hari. Bahkan ada orang yang cuma mantau per minggu atau bahkan per bulan. Apalagi kalau project-project yang cuman markirin aset. Nah, mulai aja kecil dulu. Yang penting lu mulai dan ngerti cara mainnya. Bisa nggak sih kita hidup dari DeFi atau DeFi for living? Bisa banget, tapi lu butuh strategi dan disiplin. DeFi itu kayak sawah digital. Lu tanam modal, siram tiap minggu, dan panen tiap bulan. Nah, ini ada simulasi realistis dengan yield 15-25% per tahun. Misalkan nih, modal lu 500-1000 dolar. Ini adalah modal untuk pemula yang sedang belajar DeFi. Kalau di bawah ini gimana? Saran gua, lu nabung dulu, lu kerja dulu. Karena kalau modal lu di bawah ini, lu cuma dapat capek doang nih. Dengan modal 500 sampai 1000, estimasi yield 15-25% per tahun. Potensi income yang lu dapat itu 1-2 juta per tahun loh. Nah, ini kecil nggak? Ya, termasuk kecil. Makanya di tahap ini gue bilang lu belajar dan sedang latihan untuk DeFi. Sambil lu tetap kerja dan nabung di sini. Jadi jangan ngarep dengan modal kecil lu bisa tahu-tahu jadi miliarder di DeFi. Gue bilang lu lupain deh, nggak mungkin. Kemudian step berikutnya kalau modal lu di atas 10.000, nah ini lu bisa pakai strategi mungkin looping atau LP farming atau lu bisa pakai vault dan macam-macam. Dengan estimasi yield 15-25% per tahun, per bulan tuh lu bisa dapat income 2-3 jutaan. Lumayan bukan? Cuma parkir aset, lu dapat 2-3 jutaan. Ini jauh lebih besar dari deposito. Kalau modal yang lu bawa 25.000 ke atas atau sekitar 400 juta, dengan yield 15-25% per tahun, lu bisa dapat rata-rata income tuh 6-9 juta per bulan. Nah, kalau modal lu di atas itu sekitar 50.000 ke atas dengan estimasi yield nih, jadi cuman yield doang di luar airdrop, 15-20% per tahun, kurang lebih lu bisa dapat 12-18 juta per bulan. Di titik ini aja udah banyak orang yang cukup dari yield ini untuk DeFi for living, untuk hidup dari DeFi.
Apalagi kalau modal lu bisa di atas 100.000, lu bahkan bisa full time DeFi for living nih. Dengan 15 sampai 25% per tahun, itu estimasi udah dapat 25 sampai 35 juta per bulan. Dan ini baru dari yieldnya, belum kalau lu dapat airdropnya. Jadi, kalau lu pengen penghasilan sekitar 30 juta per bulan, idealnya nih, modal tuh di kisaran 1,5 sampai 1,6 miliar. Dengan strategi yield yang stabil dan aset yang terus kerja. Dibayangin lu punya karyawan 1.000 orang, tapi semuanya itu duit karyawan lu. Dan mereka kerja 24 jam, nggak minta makan, nggak minta cuti, dan bahkan nggak minta kasbon. Nah, DeFi ini kurang lebih seperti itu, aset tuh yang bekerja. DeFi ini bukan trading loh, tapi bikin aset tuh kerja tiap hari. Dan simulasi tadi itu gue belum hitung dengan potensi airdrop yang lu dapat. Kalau lu garap airdrop yang biasa-biasa, rata-rata lu dapat extra yield 10 sampai 15% per tahun. Tinggal lu tambahin aja tadi ke jumlah yang tadi. Tapi kalau lu dapat project yang jackpot, satu project lu bisa dapat yield bisa setara ratusan bahkan ribuan persen yield per tahun. Jadi ya sebenarnya dengan modal tadi itu adalah modal yang gue bilang ya lu bisa cukup nyaman lah dan lu bisa terus compounding aset lu di DeFi. Sambil lu bisa nutupin pengeluaran-pengeluaran tiap bulan lu juga dari DeFi. Nah, ini yang penting banget nih, mindsetnya tentang DeFi. DeFi itu bukan tempat cari kaya mendadak, tapi tempat lu ngelatih mindset financial modern. DeFi itu bukan kasino, tapi gym buat latih otot finansial lo. Resiko di DeFi ya, kalau lu main dengan token, ya harga token fluktuatif. Tapi kalau lu cuma main stablecoin seperti USD, USDC, ya ini meminimalisir resiko. Terus yield itu bisa naik dan bisa turun. Jadi misalkan hari ini lu farming di sebuah project, yieldnya 15, 20, bisa aja besok dia turun ke 7 atau 10%. Nah, resiko yang paling besar adalah platform tersebut juga bisa gagal. Makanya pastiin lu pelajari dan sebelum masuk ke platform lu dalemi dulu nih. Minimal lu cari referensi tentang project tersebut. Dan kalau lu sabar dan disiplin, DeFi itu bisa jadi mesin penghasil uang jangka panjang. Nah, kalau lu mau lihat sosok DeFi di Indonesia atau top global DeFi, lu bisa lihat salah satu akun ini nih. Akunnya Bis Yugo. Itu asetnya udah triliunan. Dan murni lu bisa lihat historinya, itu bener-bener bertumbuh aset tersebut hanya dari DeFi. Dan dia sering banget masuk ke project-project yang early. Jadi sering banget tuh dapat airdrop di luar dari hasil dari yield yang dia dapat. Jadi gimana? Menarik nggak di DeFi nih? Gue dulu juga mulai dari nol. Gue nggak ngerti apa itu LP. Gue bahkan nggak tahu bedanya APY dan APR. Tapi satu hal yang gue percaya, uang gue tuh harus kerja. Bukan gue yang terus kerja buat uang. Dulu duit gue kayak tukang tidur, nganggur di dompet. Sekarang tiap pagi gue bangun, duit gue udah kerja duluan di blockchain. Makanya gue bikin Juragan DeFi, platform edukasi DeFi nomor 1 di Indonesia dan 100% gratis. Di sini lu bakal belajar cara bikin uang kerja. Dari cicil Bitcoin, farming di LP, staking, sampai dapat airdrop nyata. Tujuan gue cuma satu, biar banyak orang di Indonesia nggak cuma jadi penonton di dunia DeFi, tapi jadi pelaku. Jadi generasi yang ngerti cara bikin uang kerja lebih cerdas. Karena di dunia baru ini yang kerja bukan lo lagi, tapi aset lo. Subscribe sekarang dan follow semua sosial media gue. Gabung ke komunitas Juragan DeFi, satu-satunya tempat belajar DeFi dari nol. Tanpa teori ribet, tanpa jualan kursus atau jualan kelas. Cuma ilmu real, strategi nyata, dan gue tunjukin hasil-hasil yang transparan. Gue Juragan DeFi dan ini bukan sekedar investasi. Ini revolusi finansial baru di mana uang lo kerja buat lo dan bukan lo yang kerja buat uang.